Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya ucapkan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ada sebuah pertanyaan dalam diri saya, dan mungkin banyak pertanyaan dalam diri banyak orang, dan juga saudara yang mengikuti live streaming. Ada pertanyaan bahwa kalau Daud bernyanyi bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta. Pertanyaannya sederhana. Kalau Tuhan beserta kita, kenapa pandemi tidak selesai? Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa orang mati dengan pandemi atau COVID-19? Kalau benar Tuhan menyertai dan kita tidak perlu takut, mengapa para hamba-hamba Tuhan yang masih diperlukan, para pendeta, gembala sidang, hari-hari ini mati oleh karena COVID? Ada pertanyaan, di mana janji Tuhan? Apakah janji Tuhan telah habis waktunya atau telah habis masa limitnya? Ataukah janji Tuhan sedang berbohong kepada kita? Ataukah janji Tuhan sedang hanya merupakan tulisan biasa dan tidak pernah akan terjadi? Semua pertanyaan, saya pun bertanya, mengapa Tuhan bilang Tuhan menyertai? Bahkan dalam lembah kekelaman, terjemahkan kita lah bahwa kalau COVID kita anggap sebagai lembah kekelaman karena bikin orang mati, bikin orang sakit, bikin orang ketakutan, bikin, kalau saya boleh bilang, bikin orang miskin. Di mana Tuhan? Janji ini palsu kalau begitu. Saya punya jawaban, no. Bukan janji Tuhan yang palsu, tetapi kita yang tidak memahami dengan baik makna ini. Tuhan masih menyertai, dan di dalam lembah kekelaman Tuhan masih menyertai. Saya jelaskan dengan singkat apa itu lembah kekelaman. Menurut beberapa ahli, lembah kekelaman itu ada dua makna. Pertama, makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya bahwa lembah kekelaman ini ada di Timur Tengah. Di sana dia berhadapan dengan Laut Mati, dan lembah kekelaman ini dia sangat curam, hampir 243 meter ke dalam. Jadi sangat dalam. Beberapa orang menulis 243. Jadi jurangnya itu 243 meter. Dan itu tikungan. Ya, kita baru turun-turun dari Soe saja ngeri sekali ya, ada tikungan-tikungan tajam. Di Malang ada satu daerah namanya Pujon. Itu kalau kita pergi ke puncak bagus, tapi ketika pulang ngeri karena dia kira-kira berkisar begitu juga. Jadi kalau jatuh hancur dan tidak bisa diambil lagi mayatnya. Nah, lembah kekelaman ini bukan hanya tikungan yang berbahaya, tapi di situ ada binatang-binatang buas. Jadi sudah tikungan tajam, lalu ada binatang buas, dan yang paling mengerikan adalah perampok-perampok. Karena mereka tidak punya tempat aman, maka tempat itu adalah tempat yang paling aman. Mereka bikin di gua-gua mereka tinggal. Jadi setiap orang yang lewat pasti kebanyakan kalau tidak dibunuh oleh tadi jurang tadi, kuda lari tersalah atau keledai lari tersalah, orang Kupang bilang masuk dalam jurang. Atau kalau mereka lolos itu, para penjahat membunuh mereka. Atau kalaupun penjahat tidak membunuh mereka, saudara, mereka itu ada dalam kegelapan di mana sinar matahari sulit menyinari mereka. Prinsipnya itu yang pertama. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua, ini sebuah kiasan. Itu sebabnya dari ayat 1 sampai ayat 6 selalu kiasan. Gembala, padang rumput, ya, lalu datang di gada, tongkat, lalu masuk ke yang tadi kekelaman. Jadi itu adalah sebuah gambaran figuratif atau simbolisme, memiliki makna. Nah, dua-dua saya pikir bisa artinya lembah kekelaman. Tapi ada yang menerjemahkan bahwa lembah kekelaman itu dari bahasa Ibrani yang berarti lembah kematian, atau yang lain menerjemahkan bayang-bayang maut atau bayang-bayang kematian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya hanya singkat, tetapi tema yang saya mau sampaikan kepada kita adalah jangan takut, Tuhan masih menyertai kita, atau jangan takut, Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya kembali, Bapak Pendeta, kalau Tuhan menyertai, kenapa saya sakit? Kenapa saya menderita? Kenapa COVID tidak berakhir? Dan kenapa sekali lagi orang mati karena COVID? Bahkan itu para pendeta. Di mana janji Tuhan? Saudara, mari kita belajar. Nanti saya akan singgung di situ. Tapi saya mau singgung dulu tentang tema kita, yaitu jangan takut,
Tuhan menyertai kita. Kalau kita sambung dengan ayat tadi, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Sekalipun kita berada dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, bayang-bayang kengerian. Covid membuat orang ngeri di mana-mana dan sebagainya. Dan bukankah ini sebuah kengerian? Ini sebuah lembah kekelaman. Covid 2 tahun ini adalah sebuah lembah kekelaman. Kalau gitu, bagaimana supaya kita tetap hidup? Bagaimana supaya tetap janji Tuhan terjadi? Dan bagaimana memaknai firman Tuhan? Dan terakhir, bagaimana kita menyikapi ayat ini dengan keadaan hari-hari ini? Saya mau sampaikan langsung saja pada firman Tuhan. Satu, saudara, Tuhan masih menyertai. Dari mana saya percaya bahwa Tuhan masih menyertai? Lihat 3 simbol ini. Yang pertama, bukti dia menyertai ada padang berumput hijau. Pertama, dia bilang bahwa saya mempercayai ada tanda Tuhan menyertai kita hari ini. Tanda itu adalah tanda padang rumput hijau. Nanti ada 3 tanda. Pertama, tanda yang saya sebut tanda atau tanda dia menyertai adalah padang rumput hijau. Lalu tanda yang kedua adalah gada. Dan yang terakhir tanda kita adalah tongkat. 3 bukti ini akan menyertai saudara. Kalau saudara taat, saya percaya, kecuali takdir Anda mati oleh karena Covid dan sebagainya. Tapi kalau Anda mengikuti ini, bukan takdir, Anda selamat. Apa yang bisa kita pahami ini? 3 tadi. Pertama, bukti penyertaan Tuhan ada padang gurun yang berumput hijau. Kita bahas ini dulu. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan sebabnya kata takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mengapa Daud mengatakan, aku tidak takut dalam lembah kekelaman? Karena Tuhan menyertai. Dari mana Tuhan menyertai? Daud menggambarkan dirinya sebagai gembala sebelum jadi raja. Dia adalah gembala. Dia melihat domba-domba yang dia gembalakan. Setiap kali ada binatang buas, dia pasti mencekik, dia pasti membela, dia pasti jaga domba itu. Dan dari keadaan itu dia ingat, pasti gembala saya yang gembala agung saya lebih hebat dari saya di dalam menjaga domba, yaitu dia sendiri dan kita sebagai umatnya. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Hari-hari ini orang ketakutan karena berkata begini, kalau PPKM kami makan apa? Kalau ini ditutup kami makan apa? Pertanyaan saya adalah, siapa yang memberi Anda berkah? Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan, Mazmur Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu dia baringkan di padang berumput hijau. Seperti ada hubungannya. Bahwa kalau kita bertanya siapa yang kasih makan kita di pandemi ini, pemerintah akan kecewa. Gereja tidak bisa tolong, Anda pasti kecewa. Saya mau bilang janjinya masih sama. Di tengah lembah kekelaman, Daud ingat, kalau domba saja setiap pagi Daud punya kewajiban. Domba itu tidak bisa bicara, domba itu tidak bisa berdoa, tapi Daud tahu bahwa domba itu membutuhkan makanan. Setiap pagi Daud bangun dan tahu cari di mana rumput ada, padang gurun ada, padang rumput maksudnya, lalu dia kasih makan. Dia sedang bicara tentang dirinya. Dalam lembah kekelaman harus tahu, Bapa kita lebih baik daripada Daud sebagai gembala. Sebagai gembala saya bisa kasih makan firman, saya hanya bisa kasih makan ataupun bantuan paling super mie, atau pemerintah paling dananya makan 2-3 hari habis. Tapi saya mau bilang, dalam lembah kekelaman Tuhan masih menyertai, karena dia masih menyediakan padang rumput sampai hari ini. Tuhan punya cara ajaib untuk memelihara Anda. Kalaupun kantor telah memecat Anda, kalaupun perusahaan telah memecat Anda, kalaupun tempat di mana Anda bekerja telah memberhentikan Anda, ingat, Tuhan belum berhenti menyediakan padang rumput hijau. Kita harus yakin. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, tetapi bersandarlah pada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Seperti domba, dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan rumput, tapi sang gembala yaitu Daud tahu. Demikian dengan Tuhan. Tuhan tahu memelihara Anda. Anda berkata, saya tidak punya ijazah yang cukup untuk bersaing di tengah-tengah kehidupan sekarang. Saya mau bilang, Tuhan masih punya padang gurun atau padang rumput. Saya mau bilang, Tuhan masih punya padang rumput. Saya bersaksi, kemarin atau ya Sabtu, Jumat, kami pergi ke gereja untuk lihat anak-anak berlatih. Jadi waktu saya turun dari mobil, saya turun dan tiba-tiba mereka latihan dan terkendala. Terkendalanya karena salah satu mic-nya rusak.
Memang sudah beberapa hari saya rindu sekali bisa beli mic. Tapi mic-nya itu biasanya tidak terlalu mahal. Yang mahal itu kabel. Jadi kalau mic-nya 155.000, kabelnya kemarin saya beli 350.000. Jadi kalau satu buah mic dengan kabel 350 di total tambah 185, taruhlah 200, maka yang diperlukan adalah sekitar 550.000 satu mic. Jadi saya berpikir Tuhan kasih saya berkat lah. Di dalam hati beberapa hari ini saya ingin ganti kabel dan saya ingin ganti mic. Lalu saudara, ketika saya sampai gereja, hati saya seperti Tuhan, coba saya. Lalu saya pikir begini, kan ada berkat sedikit di saya punya tangan, saya pergi beli saja. Jadi pada waktu saya mau beli, tiba-tiba ada seorang jemaat bilang gini, Pak Pendeta, ganti satu mic itu, saya tanggung 1,5. Jadi saya pikir 1,5 itu 150.000. Jadi saya pikir, oke. Saya bilang terima kasih. Dia bilang tolong kasih nomor rekeningnya. Lalu dia kirim, dan ternyata dia kirim, saudara tahu, jauh daripada itu, 1,5 juta. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan masih menyediakan padang rumput di tengah lembah kekelaman. Makanya Daud tidak pernah takut. Jadi kalau orang takut di masa-masa pandemi, dengar, Anda salah. Tuhan masih Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Kenapa Tuhan tidak pimpin orang Israel lewat tanah subur, tapi lewat padang gurun? Dia mau bilang bahwa di lembah atau di padang gurun pun dia masih bisa menyediakan padang rumput. Sekali lagi, engkau yang percaya bahwa pandemi adalah persoalan ekonomi, tetapi sorga adalah jawaban dari ekonomi itu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua yang Anda harus tahu, yang saya mau bagi kepada saudara, ini yang saya mau singgung saudara. Mengapa pertanyaan saya tadi, mengapa orang percaya mati? Mati karena pandemi. Mungkin takdir, artinya Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kadang-kadang karena kebodohan kita, bukan janji Tuhan yang palsu, tapi kebodohan kita. Mari kita lihat. Bukti kedua, Tuhan menyertai, ada gada. Kalau tadi pertama ada apa? Padang rumput. Yang kedua ada gada. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Bukti gada. Gada itu bicara tentang apa? Nanti kita lihat. Tapi mari kita lihat ayatnya dulu. Ayat yang keempat. Masih di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu. Jadi begini, kita tidak lihat Tuhan, betul ya? Lihat langsung wajah Tuhan, tidak. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang menyertai kita? Kalau saya disertai istri saya, karena saya bisa melihat istri saya. Kalau saya melihat jemaat saya menyertai saya, karena saya melihat jemaat saya. Tapi di tengah pandemi, orang mati, orang sakit, apalagi orang sakit dan orang menderita susah, jangankan melihat Tuhan, itu saja sudah membuat kita tidak bisa lihat Tuhan dengan jelas. Tapi bagaimana Daud bisa lihat penyertaan Tuhan? Yang jelas itu, gadanya adalah gambaran penyertaan Tuhan. Gadanya. Jadi kalau tadi pada gurun, yang kedua gadanya. Saudara, sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu, kalau boleh bisa, jadi Tuhan itu menyertai. Kalau engkau melihat, lihat gadanya. Yang nyampaknya gada. Apa itu gada? Gada itu adalah tongkat pendek, ya, seperti ya pemukul, kalau boleh saya bilang, menjadi senjata pertahanan atau disiplin. Ini punya lambang adalah kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Anda bisa lihat di dalam Keluaran 21 ayat 20, Ayub 9 ayat 34. Kita tidak akan baca, tapi sekali lagi, ini lambang kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Keluaran pasal 21 ayat 20, Ayub 9 ayat 34. Nah, kita tidak baca, tapi maksudnya begini. Yang kedua, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita melihat penyertaan Tuhan, yaitu kuasa Tuhan. Kita masih meyakini bahwa dalam lembah kekelaman ini, ketika orang lain tidak bisa tolong Anda, kita masih punya Tuhan. Tuhan tidak kita lihat, tapi kuasanya kita bisa rasakan. Kuasanya kita bisa alami. Listrik, lampu ini nyala, kita tidak lihat yang namanya listrik. Tapi dengan melihat lampu ini nyala, kita tahu ada listrik. Dengan melihat bahwa kita masih hidup, bukankah itu karena kuasa Tuhan? Kita masih sehat, itu kuasa Tuhan. Kita berpenyakit tapi belum mati-mati juga, itu kuasa Tuhan. Kita tidak punya gaji besar, tapi kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, itu kuasa Tuhan. Jadi kalau orang berkata bahwa dia tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di masa pandemi, Anda salah. Kalau Anda masih hidup, itu kuasa Tuhan. Siapa yang bisa hidup tanpa kuasa Tuhan? Kita hidup karena kuasa Tuhan, ya.
Orang hidup dengan gaji besar, uang banyak baru bisa hidup. Kita hanya dengan 10.000, 20.000, kadang-kadang bisa 100.000 bagi orang lain tidak cukup. Kita cukup. Itu bagi saya kuasa Tuhan. Ada amin. Ketika orang tidak bisa bangun karena sakit, ketika orang lain tidak bisa bangun karena pergumulan atau karena penderitaan atau penyakit kanker, kita masih bisa bangun karena kuasa Tuhan. Kalau begitu, kuasa Tuhan masih berlaku. Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat besar, Daud kecil. Daud tidak bisa lawan Goliat. Goliat adalah lembah kekelaman bagi Daud. Daud sadar bahwa dia tidak bisa melawan. Tapi dia bilang sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dia sedang bicara. Ketika kekuatan kita tak mampu menolong kita di hari-hari pandemi, hari-hari PPKM seperti ini, ingat masih ada kuasa Tuhan untuk menolong kita. Ada amin. Tuhan kiranya tolong kita, bahwa kita harus percaya Tuhan masih ada di balik cerita kehidupan kita. Lapar, menangis, Tuhan bukan tinggalkan. Itu hanya lembah kekelaman yang Tuhan izinkan supaya kita lebih banyak berharap dan bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini atau sebelum-sebelumnya orang bergantung dengan uang, orang bergantung dengan pangkat, orang bergantung dengan pendidikan, orang bergantung dengan kepintaran, kehebatan. Tapi hari ini mereka bergantung pada satu, kuasa Tuhan. Dokter pun harus berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong hari-hari ini. Karena dokter pun mati oleh pandemi atau COVID. Dokter pun yang ahli pun mati. Oleh karena itu, siapa yang bisa tolong? Kuasa Tuhan. Saya sudah dengar banyak orang bersaksi, waktu mereka kena COVID, mereka menyembah Tuhan. Waktu mereka kena COVID, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh, dan mujizat terjadi. Ada amin. Jadi yang kedua, tongkat bicara tentang kuasa Tuhan. Kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk menolong kita hari-hari ini, ingat, kuasanya masih ada di sekeliling kita. Kuasanya masih menyertai kita. Matius 28 ayat 19 sampai 23 atau 20 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka bla bla. Lalu dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Apa artinya? Dia sudah naik, tapi kuasanya masih ada. Dia tak terlihat, tapi kuasanya masih bisa kita rasakan dan alami. Jadi saudaraku, tidak ada yang perlu kita takuti. Tidak ada kuasa yang bisa tolong kita kecuali Tuhan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi yang kedua adalah apa tadi? Gadang. Dan yang menarik, yang ketiga yang saya mau bahas, ini ada hubungan dengan tadi pendahuluan saya. Mengapa orang mati? Mengapa orang bertanya, kalau Tuhan menyertai di dalam lembah kekelaman? Sekali lagi, kenapa pendetanya mati? Kenapa gembala sidang mati? Bahkan mungkin saudara yang berkata, saya percaya Tuhan. Ada beberapa orang yang berkata, saya percaya, saya tidak kena. Akhirnya mereka kena juga. Lalu ketika saya selidiki, ternyata penyertaan Tuhan yang ketiga ini yang paling unik. Tongkat. Jadi yang ketiga, poin saya yang ketiga adalah, ini yang akan saya bahas. Saudara, yang ketiga yang saya mau bahas kepada kita, bukti dia menyertai karena ada tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat, mari kita baca dulu ayatnya baru kita jelaskan. Saudara, ini menarik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi bukti dia menyertai harus kita lihat adalah tadi padang rumput kita lihat. Walaupun Tuhan tidak lihat, padang rumput kita lihat. Dengan Tuhan pelihara kita sedang lihat bahwa padang rumput sedang Tuhan sediakan. Yang kedua, dengan kita lihat orang disembuhkan oleh Tuhan, orang dipulihkan, orang ditolong oleh Tuhan dengan kuasa, kita sedang bicara bahwa gadanya masih ada. Tapi yang ketiga, yakinlah bahwa janji Tuhan belum pernah berbohong dan janji Tuhan masih tergenapi. Tapi Anda harus tahu bahwa penyertaan Tuhan yang unik adalah yang ketiga ini, yang saya membahas agak unik sini. Tongkat. Saudara, dia bilang, engkau besertaku, gadamu dan tongkat itu yang menghibur aku. Ingat, Tuhan menyertai bukan hanya dengan padang rumput, Tuhan menyertai bukan hanya dengan gada, tapi yang paling menarik bagi saya sebagai hamba Allah, dengar saudara dimanapun Anda berada, saudara mengikuti YouTube saya atau Facebook saya, dengar baik-baik. Yang menarik adalah tongkat. Ini yang membuat saya tertarik. Kenapa tongkat? Karena itu saya ingatkan saudara, ingat, Tuhan bukan hanya menyertai dengan gada, yaitu kuasa Tuhan, padang rumput yaitu berkat-berkat Tuhan, tapi Tuhan juga bimbing kita, menyertai kita dengan tongkat.
Kita baca ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing, kata membimbing kita ke arah sebab aku ke air yang tenang. Lalu ia menyegarkan jiwaku. Lalu dia katakan ia menuntun, garis bawah kata menuntun aku di jalan yang benar. Jadi apa itu tongkat? Ketika saya baca itu tongkat, apa itu tongkat? Tongkat ini beda. Kalau gada itu pendek, mungkin untuk menghalau binatang-binatang jahat, menjaga dia, kuasa untuk menghancurkan apapun yang mau membunuh domba. Maka tongkat berbeda. Tongkat itu agak panjang, di ujungnya bengkok, seperti kalau kita punya payung itu pegang payung ada bengkoknya. Nah, bengkok itu untuk apa? Untuk kalau dia bimbing domba. Kalau domba itu lihat ada jurang, maka dia, orang Kupang bilang hiki sendia. Jadi dia punya itu ujung yang bulat itu, hiki di leher, tarik dia supaya dia jangan ke jurang tadi. Saudara dengar, dia hiki, tarik ke sini. Kenapa? Karena menurut beberapa banyak peneliti, binatang salah satu selain kea yang paling bodoh itu domba. Domba itu paling bodoh. Jadi dia tidak tahu buta, dia tidak tahu jurang mana dan padang rumput mana. Jadi karena padang rumput itu karena hijau terus sampai ujung ujung jurang. Sehingga ketika dia sampai ujung jurang, dia pikir masih di padang rumput. Padahal ujung itu adalah jurang. Jadi ketika dia mulai belok ke jurang, si gembala akan gael lehernya lalu tarik dia kembali di dalam tuntunan domba-domba yang lain. Kenapa? Istilah sederhana, supaya dia jangan mati. Nah, mengapa orang sudah percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tapi bisa kena juga penyakit? Kenapa bisa terjadi bencana juga? Kenapa bisa mati juga di tengah-tengah pandemi? Ini jawaban saya. Karena kita merasa bahwa penyertaan Tuhan hanya terdiri dari dua tadi. Bahwa Tuhan, ketika Tuhan berkata kita sehat, itu penyertaan Tuhan. Yang kedua, ketika ada kuasa Tuhan, orang sakit lalu sembuh, itu penyertaan Tuhan. Ternyata penyertaan Tuhan yang ketiga yang unik, bahwa bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan. Yang maksudnya begini, kalau saudara tidak ikut bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, jangan heran Anda seperti domba tadi, masuk ke jurang mati lalu saudara berkata, Tuhan mengapa tidak menyertaiku? Tuhan bilang, aku punya bimbingan. Waktu aku tarik untuk engkau bimbing, engkau menolak, lalu engkau jatuh. Ya itu bukan saya tidak menyertai, tapi penyertaan saya ini unik yang ketiga, yaitu pimpinan dan bimbingan Tuhan. Tadi dikatakan, aku membimbing engkau pada air yang tenang. Digambarkan sebagai tongkat yang bimbing. Sakit kena leher, jengkel, orang mau makan kok ditarik. Nah, terjemahannya sederhana. Apa bimbingan Tuhan? Bentuk bimbingan Tuhan atau bentuk penyertaan Tuhan yang ketiga lewat bimbingan Tuhan. Satu, firman Tuhan adalah bimbingan terbaik. Coba kita baca. Apa hubungannya dengan pandemi ini, saudara-saudara? Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Lalu apa? Kena celaka. Sudah tahu ada COVID, kita pilih. Saya nonton satu video. Ada satu ustaz, maaf, saya nonton di video. Dia coba-coba, dia penyembuh. Jadi waktu dia pergi ke salah satu penderita COVID, walaupun belum tahu cara matinya, tapi ketika dia sampai, dia suruh sang COVID itu bernapas, lepas bernapas. Lalu dia tarik dengan tangannya itu napas. Dia kasih masuk, dia buka mulut, kasih masuk seperti itu. Dan akhirnya dia mati. Walaupun belum tahu kematiannya, tapi katanya beberapa orang sudah bisa diprediksi bahwa dia mati karena COVID. Saudara, ada begitu banyak orang tahu ini COVID, maka harus menggunakan prokes, misalnya pakai masker, jaga jarak, pesta tahan dulu. Tapi kan orang bikin, kemarin Pak Camat sedang tegur, saudara-saudara, kita tahu itu pandemi, kita tahu itu COVID, dan kita tahu banyak orang mati, tapi kita tidak dengar firman Allah dengan satu keyakinan, Tuhan menyertai aku. Tadi tuh dalam lembah kekelaman. Jadi banyak kali orang menyalahkan para pendeta yang memegang janji ayat ini bahwa kalau Anda lihat itu COVID, kalau Anda lihat itu lembah kekelaman, kalau Anda lihat itu tempat celaka dan maut, menghindar. Seperti tadi, sebenarnya Tuhan tidak mau Anda mati, tapi karena Anda sudah tahu itu orang penyakit COVID, itu ada kumpulan COVID, itu ada area merah, area hitam,
masih berangkat juga. Bodoh namanya. Jadi kalau engkau mati, saya pikir tidak perlu Anda dikubur dengan cara terhormat. Maksud saya begini, bahwa kalau saudara mati itu pilihan Anda. Karena Tuhan sudah bimbing lewat firman-Nya, lewat hamba Tuhan, lewat pengkhotbah, sudah kasih tahu bahwa memang Anda perlu percaya. Tapi kalau Anda tahu itu racun, jangan minum lalu berkata aku percaya Tuhan. Ada amin. Demikian COVID. Kalau Tuhan berfirman, taati firman. Saya ingat kesaksian pendeta Esra Solo mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia pergi ke satu tempat, ada sarang lebah, lalu dia bilang, saya pegang janji Tuhan, dalam lembah kekelaman Tuhan menyertai. Lalu dia disikat oleh bukan lembah kekelaman lagi, lebah kekelaman. Dan akhirnya bengkak-bengkak di mana-mana menurut kesaksiannya. Jangan pernah main-main dengan firman Allah. Waktu iblis datang dan berkata, Yesus lompat dari tempat tinggi ya, dari bumbungan bait suci, betul ya, masih ingat? Tuhan bilang, jangan cobai Tuhan Allah. Jadi kita boleh percaya firman, tapi Tuhan juga ajar kita untuk jangan uji dan jangan coba-coba main-main dengan Tuhan dan firman-Nya. Jangan hanya karena engkau comot satu ayat bahwa Tuhan menyertai, yaitu lembah kekelaman, lalu engkau tidak memahami Alkitab secara penuh. Dia bilang bahwa bentuk penyertaan Tuhan adalah bimbingan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta bicara, ada hamba Tuhan bicara, ada ahli bicara, maka saudara taat. Siapapun Anda yang mendengar apapun kepercayaan Anda tentang COVID, tapi bagi saya Alkitab sedang bicara. Logika saya sederhana, kalau Anda berkata COVID tidak ada, mengapa seluruh dunia mengalaminya? Kalau begitu, ini suara Tuhan. Tuhan sedang berkata, hei, ada COVID di sana, diam diri di rumah. Diam dirilah. Tapi kami kepingin makan bakso, tahan dirilah. Bisa bikin bakso sendiri di rumah. Tidak enak apa dia, tahan diri. Anda pilih enak atau Anda mati di kepadanya. Maksud saya adalah, yang pertama bentuk penyertaan Tuhan adalah bimbingan. Bimbingannya adalah firman Allah. Mengerti yang sampai sini? Yang kedua, saya sebut bimbingannya lewat para ahli. Sayang saya tidak bisa menunjukkan gambar. Para ahli, siapa ahli? Bagi saya ahli adalah para profesional, yaitu tadi pendeta, para pakar ekonomi, para ahli atau para orang-orang pintar di bidang kesehatan, para dokter dan para spesialis, para guru, para dosen, para orang-orang tua. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Contoh, kenapa ada hidup orang-orang muda yang rusak? Tuhan tidak datang kelihatan, Tuhan tidak kelihatan menyertai saudara untuk menolong saudara. Kenapa anak-anak muda rusak? Karena Tuhan pakai orang tua untuk bimbing saudara. Jadi kalau orang tua mau marah misalnya, jangan pulang malam, terlalu malam, bahaya. Bukan malamnya yang bahaya, tapi di malam itu setan kerja untuk menghancurkan engkau sebagai orang muda. Lalu Tuhan pakai siapa? Orang tua. Dia bilang jangan pulang malam, karena Tuhan tahu orang tua mau supaya anaknya tidak tadi dalam lembah kekelaman dan mati di dalam lembah kekelaman. Tuhan pakai siapa? Pembimbing, yaitu orang tua. Para pendeta menyampaikan firman Allah mungkin keras, tegas, menyebutkan dosa-dosa kita. Itu adalah cara supaya kita tidak mati kekal di neraka nanti. Pembimbingan setiap, bahkan di dunia ini pun Tuhan pakai para pembimbing. Tuhan pakai pemerintah, wali kota, bupati, bikin peraturan dan sebagainya. Bukankah begitu? Ya saya jujur, kita semua harus jujur. Kadang-kadang orang mati bukan karena Tuhan tidak menyertai, tapi tadi karena kita tidak ada di bawah bimbingan Tuhan. Lewat siapa? Para ahli. Dokter sudah bilang, yang terlalu banyak makan yang asam-asam. Pagi ini anak saya minum obat untuk lambung, karena kemarin cuka sama ketimun lapis terus, perut kosong habis terus. Ya itu yang saya bilang, Tuhan bukan tidak menyertai. Bentuknya adalah bimbingan. Bimbingan adalah firman Allah. Bimbingannya adalah dokter sembilan. Terlalu banyak cuka masuk lambung, tapi kita paksa. Kita ini kan rata-rata orang Kupang Kapal Batu. Saya itu enak kan? Dokter sudah bilang jangan terlalu banyak. Kita rasanya kalau hanya 2-3 potong bikin kotor gigi. Tapi kita lupa bahwa habisnya dia bikin kotor jantung juga. Itu masalah bagi kita. Tapi ya karena kita lebih ahli. Yang lucunya buta huruf mengajarkan ahli.
Dokter mengatakan jangan, kita bilang tidak. Yang buta huruf mengatakan di dalam nama Yesus makanlah. Ini bukan orang bijak, ini orang buta huruf. Tuhan sudah bimbing, ada amin. Jadi ini contoh-contoh praktis, tapi banyak kali kita suka melanggar. Siapapun, termasuk kadang-kadang saya pun melanggar aturan-aturan. Ya, polisi sudah bilang demi keselamatan Helen. Tapi kita bukan demi keselamatan, demi polisi. Jadi pada waktu polisi kita lihat, kita pakai, tapi bukan untuk keselamatan. Padahal Tuhan pakai lalu lintas untuk menyelamatkanmu, ya kan? Tuhan bisa menyelamatkan engkau dari sini ke gereja. Kalau engkau tidak pakai helm sini ke gereja, tiba-tiba engkau jatuh dari motor, mati kena kepala, jangan salahkan Tuhan tidak menyertai. Karena engkau tidak dibimbing oleh lalu lintas tadi menggunakan helm. Yang terakhir, yang saya mau sampaikan kepada saudara, cara pembimbingan ini yang berhubungan hari-hari ini. PPKM adalah cara Tuhan membuktikan dia menyertai. Kalau dia tidak menyertai, dia tidak akan pakai Jokowi untuk bikin PPKM. Bisa saja Jokowi bilang, karena kita kelaparan, semua bebas, kerja, sekolah, maka berapa banyak orang tua kita yang mati, anak kita yang mati. Tuhan menyertai kita lewat pemerintah, lewat bimbingan pemerintah, keluarkan PPKM. Tapi yang bikin kita mati adalah, saya punya istilah di pagi hari ini, kita mengubah. Kenapa orang Kristen akhirnya ikut-ikut mati di sana? Karena kita mengubah prokes menjadi protes. Dengar baik-baik, saya diberkati pagi hari Tuhan kasih kata bijaksana. Kita mengubah prokes jadi prokes. Protes. Prokes keluar, kita protes. Siapa yang kasih makan saya? Ya, kalau kita PPKM terus, siapa yang kasih makan saya? Saya punya jawaban untuk saudara yang hari ini bertanya. Kalau saya atau PPKM, siapa kasih makan istri dan anak-anak? Sehingga beberapa orang punya alasan lawan pemerintah, lawan TNI, lawan Polri untuk mengatakan, kalau PPKM siapa yang kasih makan kita? Warung siapa yang kasih makan kita? Siapa yang bayar? Mungkin betul. Tapi dengar baik-baik yang saya mau jelaskan. Dari bukti penyertaan Tuhan adalah bimbingan Tuhan. Bimbingan Tuhan terakhir adalah PPKM. Saya mendapat diberkati. Begini maksud saya begini. Orang-orang yang biasa alasan ini, jujur, kalau dicek sebenarnya orang-orang yang menantang COVID. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak suka bahwa COVID itu tidak ada dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik. Ini yang menarik, saudara. Yang kedua, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang juga menggunakan nama Tuhan. Tapi sayang dia tidak konsisten. Contoh, mereka mengatakan begini, tidak usah pakai PPKM. Karena masalah mati dan hidup itu di tangan Tuhan, bukan COVID. Saya setuju. Tapi Anda tidak konsisten. Kenapa saya bilang Anda tidak konsisten? Dengar penjelasan saya. PPKM sekali lagi saya masih menganggap bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, selain firman. Kenapa saya bilang begitu? Anda tidak konsisten. Anda mengatakan, dengar baik-baik, Anda mengatakan bahwa soal mati dan hidup itu bukan karena COVID. Jadi PPKM tidak perlu, karena mati dan hidup di tangan Tuhan. Nah, saya balik sekarang. Kalau Anda bertanya, siapa yang kasih makan saya ketika PPKM? Jawaban saya sebagai orang percaya, ayat 1 mengatakan, tidak ada kekurangan apapun, atau tak akan kekurangan aku. Berarti jawaban saya di PPKM ini masih ada jawaban Tuhan. Kalau tadi yang kau alasan bahwa mengapa kita harus takut dengan COVID, apalagi PPKM, toh mati ditentukan oleh Tuhan. Saya juga tanya saudara, kenapa Anda bertanya makan siapa yang kasih? Jawaban saya juga sederhana. Anda juga harus pakai kata Tuhan, bahwa kalau Anda meyakini mati dan hidup di tangan Tuhan, maka saya juga bilang, makan dan tidak makan, berkat dan tidak ada berkat, itu juga ditentukan oleh Tuhan. Jadi maksud saya, jangan saudara menggunakan alasan itu lalu membunuh orang lagi. Ketika Anda tidak sakit, tapi tubuhmu kuat, Anda mentransferkan penyakit kepada orang lain, itu COVID. Dan saya mau bilang, kalau Anda yakin Tuhan adalah penentu kehidupan, Anda juga harus yakin bahwa yang memberi berkat sampai hari ini Tuhan Allah. Apa artinya? Cara Tuhan memelihara kita lewat bimbingan, dan bimbingan itu adalah PPKM. Saudara tahu setelah PPKM terjadi, saya baca kemarin turun drastis luar biasa, ya. Dan beberapa prediksi termasuk gubernur kita, kalau 80% telah divaksin, maka dengar baik-baik, Desember kita dengan Natal tanpa masker. Apa artinya?
Tuhan menyelamatkan bukan hanya dengan doa. Kita sudah berdoa, wali kota sudah ajak kita berdoa, tapi kenapa tidak terjadi? Karena kita lupa penyertaan Tuhan yang terakhir lewat bimbingan, yaitu firman, aturan pemerintah, prokes. Kalau Tuhan suruh kita pakai sanitizer, pakai sanitizer. Kalau Tuhan suruh kita jaga jarak, jaga jarak. Kalau Tuhan suruh jangan bikin pesta dulu, tahan diri. Karena setelah ini Anda mau bikin pesta 70 hari, 40 hari, 1 tahun, silakan. Tapi sekarang Tuhan lagi bimbing kita lewat PPKM. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala.